Nah, sudah ada ambulan preman. Langit Jakarta malam itu tampak ganjil. Awan-awan tipis menggantung rendah seolah menekan kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Jalan-jalan masih dipenuhi cahaya lampu. Tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan. Di antara hiruk-pikuk kendaraan, suara sirena ambulans kadang terdengar dari kejauhan. Bukan hal aneh untuk kota sebesar ini, namun entah kenapa, malam itu semuanya terasa lebih sunyi, lebih tegang. Di sebuah gedung hotel di kawasan SCBD, seorang pelatih asal Korea Selatan berdiri di depan jendela kamarnya, memandang kota yang menyala seperti hamparan bintang terbalik. Shin Tae-yong menghela nafas pelan. Hari itu tubuhnya terasa letih, bukan karena latihan rutin, tetapi karena serangkaian rapat, evaluasi, serta tekanan yang datang dari berbagai arah menjelang turnamen besar yang tinggal beberapa minggu lagi. Beberapa waktu belakangan, Shin memang tidak banyak muncul di media. Ia sibuk, sangat sibuk, dan hanya staf terdekatnya lah yang tahu betapa padat beban pikirannya. Ekspektasi publik semakin tinggi sejak timnas Indonesia mengalami perkembangan signifikan. Setiap hari, selalu ada sorotan, kritik, pujian, sekaligus tekanan. Dan di balik wajah tegasnya, ia menyadari satu hal yang tak bisa ia hindari. Ia butuh waktu untuk menenangkan pikirannya. Karena itu, ia meminta sopir hotel untuk menjemputnya malam itu. Hanya ingin keluar sebentar, meluruskan kepala, atau sekadar mencari udara segar di sepanjang tepian kota. Tak ada agenda penting, hanya perjalanan singkat sebelum kembali tenggelam dalam pekerjaan. Ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Namun malam itu, kota memiliki rencana yang berbeda. Sopir hotel, seorang pria paruh baya bernama Purna, menyambut Shin dengan senyum ramah seperti biasa. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tetapi cukup untuk menjalin percakapan ringan. Di sepanjang perjalanan, radio mobil memutar lagu-lagu Indonesia tahun 90-an, sebuah kebiasaan yang selalu membuat Shin tersenyum karena mengingatkannya pada masa lalu ketika ia pertama kali datang ke Indonesia dan mendengar lagu-lagu itu di berbagai sudut kota. "Pak Shin mau kemana?" tanya Purna sambil melirik sekilas melalui kaca spion. "Keliling saja sebentar, ke arah Sudirman, lalu putar. Tidak jauh." "Baik, Pak." Mobil pun melaju di jalanan yang mulai lengang. Lampu-lampu gedung memantulkan warna-warni yang kontras dengan malam gelap. Shin bersandar, memejamkan mata sebentar mendengarkan irama musik yang mengalun pelan. Sesekali ia membuka ponselnya, membaca pesan yang masuk dari asistennya mengenai rencana latihan esok hari. Tak ada tanda bahaya, tak ada firasat buruk, hanya sebuah malam biasa. Namun tak jauh dari sana, di perempatan yang lampunya baru saja rusak sejak sore, sebuah truk pengangkut barang melaju dengan rem yang mulai bermasalah. Sopirnya seorang pemuda yang kelelahan setelah bekerja 14 jam tanpa istirahat cukup, memicingkan mata untuk mengatasi kantuknya. Ia tidak tahu bahwa beberapa ratus meter di depannya, nasib seseorang yang sangat terkenal akan bersinggungan dengan kelelahan yang ia rasakan. Dan dalam hitungan menit, kota yang ramai itu akan menahan nafas. Purna menginjak rem ketika melihat lampu lalu lintas yang mati di perempatan Semanggi. Ia menoleh kiri dan kanan, memastikan aman. Shin yang masih menatap layar ponselnya tidak menyadari bahwa dari arah barat, truk besar itu melaju terlalu cepat. Semua terjadi sangat cepat. Kilatan lampu, suara klakson menjerit, tubrukan keras menggema seperti petir jatuh di tengah kota. Mobil sedan yang ditumpangi Shin terpental ke samping. Purna berusaha mengendalikan setir, tetapi gagal. Mobil berputar 2 kali sebelum menghantam pembatas jalan. Kaca pecah, suara logam menderit, dan tubuh Shin terbanting ke samping meski sudah memakai sabuk pengaman. Suara itu memecahkan keheningan malam Jakarta. Warga di sekitar langsung menoleh. Beberapa pedagang kaki lima berlari mendekat, asap tipis keluar dari bagian depan mobil.
Suara gerogokan air radiator bercampur dengan aroma bensin yang menyengat. Purna terkulai. Shin tidak bergerak. Seseorang berteriak, "Ambulans, cepat!" Dalam beberapa detik, puluhan orang mengerubungi lokasi kecelakaan itu. Ponsel-ponsel terangkat, ada yang merekam, ada yang menelpon layanan darurat. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang terluka di dalam mobil itu adalah pelatih yang sedang menjadi ikon sepak bola nasional. Seseorang mencoba membuka pintu mobil tetapi macet. Dua orang lain datang membantu. Setelah beberapa detik penuh tekedangan, pintu berhasil dibuka paksa. Shin tampak pucat. Ada darah di dahinya. Namun ia masih bernafas. "Bawa ke rumah sakit, cepat!" Sirine ambulans terdengar dari kejauhan, makin lama makin dekat hingga akhirnya tiba di lokasi dan merebut perhatian semua orang. Kota Jakarta malam itu mendadak berhenti, dan berita besar ini belum menyebar. Belum. Tetapi, gelombangnya akan segera mengguncang satu bangsa. Rumah sakit terdekat langsung menjadi pusat perhatian. Para petugas medis dengan cepat membawa Shin ke ruang gawat darurat. Purna masih sadar meski kepalanya terbentur dashboard. Tetapi, kondisi Shin jauh lebih mengkhawatirkan. Rumor mulai beredar. Seorang warga yang menyaksikan kecelakaan itu mengunggah video pendek tanpa mengetahui siapa korban di dalamnya. Video itu menyebar, menyulut rasa khawatir sebelum identitas korban dipastikan. Dan ketika salah satu staf hotel menyadari bahwa mobil yang rusak di video itu adalah mobil yang menjemput Shin, telepon demi telepon berdering. Manajer hotel panik. Staf timnas Indonesia dikejutkan oleh pesan mendadak. Dalam hitungan 20 menit, kabar itu sampai ke telinga federasi. Sementara itu publik mulai bertanya-tanya. Video kecelakaan di sekitar Semanggi mulai viral. Siapa korban? Kenapa mobilnya rusak begitu parah? Ada yang bilang itu orang penting. Di media sosial, berbagai dugaan mulai bermunculan. Hingga salah satu saksi menulis komentar yang mengguncangkan. "Kayaknya itu pelatih timnas deh, mirip banget sama Sinteyong." Komentar itu meledak, retweet berantai. Berita online mulai menulis judul-judul spekulatif. Dan dalam waktu kurang dari 1 jam, nama Sinteyong menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Shin terbaring di ruang perawatan intensif. Dokter memeriksa cedera pada kepala, bahu, serta beberapa luka memar serius di bagian tubuh lainnya. Walaupun tidak mengancam nyawa, kondisinya tetap kritis dan membutuhkan pemantauan ketat. Namun ini bukan sekadar masalah medis. Ini persoalan negara, setidaknya bagi jutaan masyarakat yang menggantungkan harapan pada tim nasional. Ketua federasi, direktur teknik, para staf, semuanya bergegas ke rumah sakit. Lorong-lorong dipenuhi orang-orang penting yang wajahnya tegang. Beberapa tidak percaya, beberapa menyesali, beberapa hanya bisa menatap lantai. Telepon dari berbagai media tak henti-hentinya masuk ke ponsel para pejabat federasi. Benarkah Sinteyong mengalami kecelakaan? Bagaimana kondisinya? Apakah ia bisa memimpin turnamen yang akan datang? Namun hingga saat itu, belum ada pernyataan resmi. Mereka menunggu kepastian dari tim dokter. Sementara itu, di luar rumah sakit, kerumunan mulai berdatangan. Para supporter membawa spanduk kecil bertuliskan harapan kesembuhan. Beberapa di antara mereka menangis, terutama anak-anak yang menjadikan Shin sebagai sosok inspiratif. Di ruangan berisi bau antiseptik, seorang dokter senior keluar dengan wajah serius. Kondisinya stabil, tetapi beliau harus istirahat total. Tidak ada tekanan, tidak ada interaksi berat, apalagi urusan kerja. Ucapan itu menghantam para pejabat federasi seperti palu-palu gam. Turnamen besar tinggal beberapa minggu lagi. Tetapi keselamatan seseorang jauh lebih penting dari segalanya. Beberapa jam kemudian Shin membuka matanya, pandangannya kabur dan suara dengung di telinganya membuatnya sulit fokus. Namun ia sadar bahwa ia berada di rumah sakit. Orang pertama yang ia lihat adalah salah satu asistennya yang wajahnya penuh kekhawatiran. "Coach, bagaimana perasaan Anda?" Shin mengerja pelan, mencoba mengingat apa yang terjadi. "Kecelakaan?" tanya liriknya. Asistennya mengangguk. "Purna bagaimana?" "Ia selamat, Coach. Hanya luka ringan." Shin
menghela napas lega meski rasa sakit menyergap bahunya. Supporter. Mereka? Bisiknya. Asalkan coach istirahat dulu, jawab asistennya dengan lembut. Federasi akan mengurus semuanya. Namun Shin Tae-yong menggeleng kepala. Tidak, aku harus memimpin latihan besok. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya langsung ambruk kembali. Rasa sakit membuatnya meringis. Monitor detak jantung berbunyi cepat. Coach, hentikan. Dokter melarang. Anda butuh waktu untuk pulih. Namun, Shin Tae-yong bukan orang yang mudah menyerah. Ia adalah sosok yang memaksa diri berjalan meski lututnya cedera, yang mempelajari bahasa baru demi memahami pemainnya lebih baik, yang mengorbankan waktu dan tenaga berbulan-bulan demi satu tujuan. Tetapi kali ini, tubuhnya memaksa ia berhenti.